Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah Masjid Ardus Salam dimanapun antum berada, pastinya yang pertama saya doakan semoga Bapak Ibu jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmaninya untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, kesehatan rohaninya sehingga Ramadan ini benar-benar dalam rangka keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, tentu juga kesehatan dompet, kesehatan keuangannya, Amin. sehingga insya Allah benar-benar kehidupan kita menjadi kehidupan yang dunianya mendapatkan kebaikan, di akhirat juga semoga nanti kita semua dikumpulkan bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjawab pertanyaan yang pertama tentang persamaan perbedaan dari zakat, infak, dan sedekah. Sebelum menjawab itu, saya ingin memberikan satu kunci jawaban dari yang digalaukan oleh Basnas yang katanya potensinya 271 triliun, tapi realisasinya bahkan mungkin tak ada 1%. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Basnas harus menjadi direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Itu jawabannya. Karena perangkat hukumnya sudah ada. Undang-Undang Zakat itu sudah ada, nomor 23 tahun 2011 itu sudah diatur. Tinggal perangkat turunannya, peraturan pemerintahnya, kemudian siapa yang menjalankan undang-undang itu, law enforcement-nya belum ada, maka potensi itu hanya sekedar potensi. Apalagi sekarang malah sesama lembaga amil zakat. Kalau Basnas itu kan badan amil zakat. Sesama lembaga amil zakat itu malah sikut-sikutan. Sikut-sikutan itu banyak-banyakan, bahkan mereka itu saingan, naruh stand di mall dalam rangka mengumpulkan zakat. Ini menarik. Di Indonesia itu menariknya sesama lembaga amil zakat. Kalau antum nanti lihat di masjid antum itu, kalau pas Ramadan, itu stand zakat itu banyak. Ini menarik. Kenapa? Karena hanya ada di kita saja. Zakat kok banyak standnya itu ya di kita. Kalau di zaman Nabi, orang yang mengambil zakat itu ada kekuatan hukum yang mengikat, yang boleh mengambil dengan paksa. Ya berarti ya harus lembaga resmi dari pemerintah. Ini jawaban yang pertama dari tadi yang diucapkan atau digalaukan oleh Basnas, kenapa realisasinya cuma sedikit. Karena Basnas itu ya cuma sekedar ada, tapi kerjaannya nggak jelas, kita juga nggak ketahuan. Dia itu kerjanya apa, buat siapa nggak ketahuan. Tapi ada, tapi antara ada dan tiada. Undang-undangnya padahal juga sudah ada. Ini hal yang menarik di negara kita. Tapi ini pembahasan yang kita juga berdoa semoga sampai kepada level itu, meskipun kita tidak dalam rangka mensyariahkan negara, tapi ini salah satu perangkat di dalam agama kita yang mana orang miskin insya Allah tidak khawatir lagi untuk tidak bisa makan. Orang kaya juga tidak khawatir hartanya dimaling oleh orang miskin. Ini harusnya ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang persamaan dan perbedaan dari tiga istilah tadi itu sangat-sangat besar. Di Indonesia memang biasa disingkat ZIS, yang sebenarnya ada tambahan juga WAF atau ZISWAF. Ada 4 istilah yang kita harus pahami: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau sisi persamaannya sama-sama memberikan harta dalam rangka takarub kepada Allah, itu sisi persamaannya. Meskipun juga ada yang bilang tidak harus harta, senyum kepada saudara itu kan juga termasuk sedekah. Ini dari sisi persamaannya. Tapi kalau sisi perbedaannya, sebenarnya kalau kita urutkan dari yang paling umum, sebenarnya yang paling umum adalah kata-kata infak. Kemudian lebih khusus itu sedekah, lebih khusus lagi itu zakat, dan juga wakaf. Tapi pengurutan ini dari yang paling umum, kalau kita lihat
kata-kata infak ini disebut paling umum kenapa? Karena infak secara bahasa dari anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan uang. Maka kata-kata infak nanti juga kita ketemu kata nafkah. Nafkah itu juga artinya membelanjakan. Seorang suami memberikan harta kepada istri itu juga namanya infak. Anfaqa yunfiku. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Ada dalam ayat Al-Quran juga begitu, kata infak artinya membelanjakan. Maka kalau ada masjid bikin kotak amal tulisannya infak, itu sebenarnya yang paling umum, paling bisa digunakan untuk apa saja. Karena yang dipakai adalah infak. Infak itu biasanya dalam Al-Quran itu ada redaksi yang disebutkan di jalan Allah. Maka kalau kita lihat infak itu dibagi menjadi dua. Ada yang infak di jalan Allah, ada yang di jalan selain Allah. Meskipun di jalan selain Allah tak selalu jelek, tapi paling tidak di jalan Allah infak itu biasanya dalam rangka baik, itu berarti namanya sodakoh. Jadi sodakoh itu infak di jalan Allah. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran banyak sekali kata-kata infak yang belakangnya itu ada tambahan di jalan Allah. Wa anfiku fi sabilillah. Kemudian ada ayat yang lain juga menyebutkan fi sabilillah. Jadi infak itu yang paling umum. Kalau infak di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah juga kita bagi menjadi dua. Ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib salah satunya adalah zakat. Jadi zakat itu bentuk dari sedekah wajib. Makanya dalam surat At-Taubah ketika menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat, surat At-Taubah ayat 60, di situ dipakai redaksi sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lain sebagainya. Ya, maka sedekah wajib itu salah satunya adalah zakat. Meskipun sedekah wajib tak hanya cuma zakat. Nazar itu juga sedekah wajib. Saya bernazar kalau anak saya nanti masuk sekolah favorit, saya akan sedekah. Sedekah aslinya sunnah, tapi kalau dinazarkan jadi wajib. Termasuk membayar denda atau kafarat. Siang hari Ramadan suami istri berhubungan badan itu didenda, dendanya berat. Memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin itu namanya kafarat. Fidyah juga denda. Ini juga wajib juga. Adapun sedekah yang bendanya masih utuh, yang disedekahkan adalah hasil dari benda itu namanya wakaf. Maka wakaf itu artinya berhenti. Berhenti kepemilikannya kepada Allah, tapi nama lain dari wakaf adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang selalu mengalir. Yang mengalir apanya? Yang mengalir adalah manfaatnya. Maka kalau kita bisa simpulkan dari yang paling umum adalah infak. Infak itu ada yang di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, salah satunya adalah zakat. Ada yang bendanya utuh, yang disedekahkan, yang diinfakkan itu hasilnya, itu namanya wakaf. Bahasa lain dari wakaf adalah sedekah jariyah. Dari keempat itu, ini yang ada potensi dosanya itu zakat. Kalau sedekah sunnah, sunnah itu mau dijalankan silakan, dapat pahala, ditinggalkan tak apa-apa. Infak juga sama, wakaf juga sama. Tapi kalau zakat itu nanti jadi pertanyaan akhirat, karena pertanyaan akhirat itu salah satunya hartamu berasal dari mana dan buat apa. Kalau orang punya harta wajib zakat, kok tidak dibayarkan zakatnya? Kalau di dunia itu dikejar-kejar pegawai pajak, kalau di akhirat nanti jadi pertanyaan, uangmu 100 juta, sudah dibayarkan zakatnya atau belum? Kalau belum, berarti di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, nanti ada hukumannya. Hukumannya apa? Salah satunya adalah harta itu berada di mulut hewan yang namanya suja akro. Suja itu hewan yang mana para ulama menyebutkan itu bentuknya itu ular. Ular itu mengeluarkan mulutnya atau membuka mulutnya. Di dalam mulut ular itu ada harta yang belum disakatkan. Kemudian ular itu ketika orang itu ingin mengambil hartanya itu, maka ularnya itu menggigit orang itu. Ini ada potensi ancaman di akhirat. Makanya hari ini penting biar apa? Biar harta kita itu semoga
tidak menjadi penghalang kita menuju surga, semoga juga malah mengantarkan kita menuju surga. Semoga bisa difahami persamaan dan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau diurutkan sebenarnya dari yang paling umum adalah infak, sedekah, zakat. Tapi kalau disingkat susah. Infak, sedekah, wakaf kan susah. Kan susah. Atau yang paling khusus, zakat, sedekah, infak. Zif kan susah juga. Makanya kata zis itu hanya dalam rangka meringankan kelafatan saja. Bisa difahami penjelasan dari saya tentang tiga itu? Baik Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, kalau terkait hadis bahwasanya saya nyemu kepada saudaramu adalah sedekah, ini masuk di bagian apa Ustaz? Seperti senyum Iya, begini. ataupun Kata seperti sholat duha sodakoh, gitu. betul. Kata sodakoh itu yang paling umum juga. Sodakoh itu bahkan kita memberi makan kepada diri kita sendiri, itu juga termasuk bentuk sodakoh. Bahkan seharusnya sehari semalam kita bersodakoh 360 kali sebagaimana anggota tubuh atau ruas tubuh kita yang mana bisa terwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Termasuk senyum kepada saudaramu itu sodakoh. Sodakoh di sini ini artinya umum, tidak hanya cuma memberikan sesuatu yang sifatnya materi, tapi juga imateri. Makanya sodakoh di sini masuknya kepada sesuatu yang umum, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Bahkan memberi nafkah kepada istri juga disebut dengan sodakoh. Bahkan memberikan nafkah kepada anak, kepada saudara itu semuanya juga bentuk sodakoh. Karena kata-kata sodakoh berangkat dari kata-kata asidku yang lawan dari al-kadzib. Kadzib itu artinya bohong, asid itu artinya jujur atau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya sodakoh. Meskipun kalau sodakoh kok ada ancamannya, atau infak kok ada ancamannya, atau sedekah kok ada istilah wajibnya, berarti artinya adalah zakat. Maka kata sedekah yang di dalam surat At-Taubah kan innamas shadaqatu. Itu kan sedekah. Kok artinya zakat? Karena setelah itu ada ayat faridatan minallah, fardu dari Allah, berarti sedekah yang wajib itu artinya zakat. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan pertama sudah terjawab bahwasanya bagaimana beda dari zakat, infak, sedekah, dan tadi Ustaz menambahkan juga terkait wakaf begitu ya. Baik Ya, Ustaz, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kita masuk ke bahasan tentang zakat, ya. yaitu siapa sih Ustaz yang boleh memungut zakat? Itu Oh apakah ya. tadi mungkin di awal sudah disampaikan ya, tadi pembukaan tadi. Begini, sebenarnya zakat itu sendiri kan dibagi menjadi dua yang besar, yaitu zakat badan yang kita bayarkan kalau Ramadan selesai, yaitu zakatul fitri, itu zakat dalam rangka menzakati badan. Badan kita itu kita zakatkan. Makanya zakatul fitri itu wajib bagi siapapun selama muslim, selama dia mampu untuk makan hari itu dan memberi makan orang-orang yang wajib dinafkahi. Itu namanya zakat badan. Sebagai bentuk pembersihan jiwa orang yang puasa, tuhratan lis-shaim. Zakat yang kedua adalah zakat harta. Nah, dua-duanya ini sebenarnya kalau kita lihat zakat harta itu sendiri malah terbagi menjadi dua. Harta yang kelihatan atau bahasa Arabnya zakat amwal zohiroh. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah beliau menyebutkan harta yang wajib dizakatkan itu ada dua model. Model pertama adalah harta itu kelihatan tanpa orang lain. Contohnya adalah pertanian, contohnya adalah hewan ternak. Hewan ternak dan pertanian di zaman Nabi itu dibayarkan kepada amil, yang mana amil itu datang ke rumah-rumah orang yang memiliki harta yang wajib zakat. Maka kalau harta itu kok harta tampak, yaitu berupa pertanian atau berupa hewan ternak, itu kan tampak tuh, itu amilnya datang ngambil zakat. Tapi kalau harta kok dari harta yang tidak tampak, bahasa Arabnya batinah, batin itu tidak tampak. Contohnya adalah tabungan emas, tabungan uang. Itu sebenarnya ulama memperbolehkan kita membayarkan zakat sendiri atau dititipkan melalui amil. Oke ya.
Maka kalau kita lihat, kita punya tabungan, yang tahu kan diri kita sendiri. Amil itu kan nggak pernah nanyain tabunganmu berapa. Maka dalam rangka ini, kita boleh membayarkan sendiri kepada orang yang berhak atau melalui amil. Nah, ini yang jadi pertanyaan lanjutan. Terus amil itu siapa? Sebenarnya kalau kita lihat dan kita baca dari literatur sejarah dan juga hadis-hadis yang ada, amil itu orang yang dikirimkan oleh pemerintah. Man yab'athuhumul imam, yaitu orang yang dikirimkan pemerintah li akhdhi zakati untuk mengambil zakat. Sebagaimana juga Nabi dulu mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menjadi wali atau gubernur plus mengambil zakat dari orang Yaman diberikan kepada orang Yaman. Maka kalau siapa yang berhak mengambil zakat, jawabannya adalah amil. Amil ini aslinya dia itu bisa dikatakan berhak ketika dikirimkan oleh pemerintah. Oke ya, hanya saja masalah hari ini kalau pemerintahnya amilnya kok tidak ada, terus bagaimana? Dalam undang-undang zakat sebenarnya lembaga yang diizinkan oleh pemerintah itu boleh mengambil zakat dalam rangka membantu pemerintah sebenarnya. Makanya kalau saya ditanya boleh atau tidak zakat sendiri, jawabannya boleh. Boleh nggak melalui amil? Jawabannya boleh. Tapi kalau bagusnya bagaimana? Ini tergantungnya apa? Yang pertama, amilnya kompeten atau tidak. Yang kedua, amilnya itu ada apa namanya eh, yang dari utusan pemerintah atau tidak, atau dia itu mendapatkan beslit dari pemerintah resmi atau tidak. Yang selanjutnya, amil itu punya data valid atau tidak untuk fakir miskin. Yang selanjutnya, amil itu diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang jauh dari pemberi zakat atau orang-orang yang dekat dari pemberi zakat. Kalau ternyata amalnya tidak kompeten, kita tidak tahu dibayarkan kepada siapa zakat kita, maka lebih bagus kita bayarkan sendiri kepada saudara kita, kepada tetangga kita, yang mereka setiap hari tahu kalau kita itu punya uang. Makanya para ulama menyebutkan, kalau kita membayarkan sendiri zakat kita kepada orang yang berhak, maka yang didahulukan justru saudara kita. Bahkan saudara kandung pun itu boleh menerima zakat kita. Karena zakat kita itu hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi adalah anak kita, istri kita, kemudian orang tua kita. Selebihnya boleh-boleh saja. Maka kalau hari ini kita mau membayarkan zakat melalui amil, bagus. Insya Allah lebih aman kalau amilnya itu kompeten, kalau lebih aman dalam sisi keikhlasan, karena kita tidak langsung kepada orang yang yang menerima zakat. Maka kalau nanti kita ketemu, kita tidak merasa sombong, kamu itu yang ngasih zakat kan saya, nggak merasa begitu. Dan orang yang menerima zakat juga tidak merasa kan saya diberi zakat sama dia, saya harus menurut sama dia, nggak begitu. Ini plusnya kalau kita bayar lewat amil yang kompeten. Tapi kalau amilnya kok tidak jelas diberikan kepada siapa, saudara kita, tetangga kita kok malah kekurangan, maka afdolnya boleh zakat kita bayarkan langsung kepada orang yang berhak. Dan membayarkan zakat itu tidak butuh akad. Maksudnya begini, kalau kita bayar lewat amil kan biasanya salaman. Saya niat membayarkan zakat saya kan begitu. Sebenarnya zakat nggak harus salaman. Zakat itu ibadah yang sifatnya itu dia bentuk sedekah yang butuhnya niat tapi tak butuh akad. Bedanya apa? Kalau akad itu ijab kabul. Ini zakat saya terima zakatnya, itu namanya akad. Dan zakat nggak harus begitu. Kita ini zakat mal misalnya 5 juta per tahun, kita amplopin satu amplopnya 1 juta, kita langsung berikan kepada tetangga kita bilang ini dari saya, nggak harus bilang ini zakat saya pun itu juga sudah sah, kita dianggap membayar zakat, karena zakat itu bentuk sedekah, sedekah itu tidak butuh akad tapi butuh niat. Hanya saja kenapa kalau kita bayar ke amil, misalnya di masjid, kok kenapa kita harus salaman? Ya namanya orang baru ketemu kan salaman. Tapi kalau nggak salaman pun ya juga tetap sah.
Bahkan kalau kita cuma transfer pun itu juga sudah sah asalkan niat kita adalah niat zakat. Hanya saja kalau lewat amil kenapa kita harus bilang kalau itu zakat? Biar amil itu tahu, oh uang ini buat apa. Kalau kita datang bawa uang terus amil nanya, ini uang apa? Ya terserah amil lah. Wah ini berarti amil boleh buat diri sendiri karena dia tidak bilang ini uang zakat. Tapi kalau kita bilang ini zakat saya, berarti amil nanti menyendirikan uang itu diberikan kepada yang berhak, yaitu 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran. Baik Ustadz, berarti sudah didapat informasi dari bahwasanya zakat ini afdolnya diberikan melalui amil, Ustadz. Jika amil itu amanah gitu. Kalaupun Ya, kita betul. menemukan amilnya itu tidak amanah, maka dapat kita tunaikan sendiri. Nah ini ada pertanyaan, Ya, jamaah kadang pernah dikatakan seseorang gitu bahwasanya kalau kamu zakat nggak lewat amil zakat itu tidak sah zakatnya. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya, begini. Sebenarnya pernyataan itu kurang pas karena disebut zakat itu sah, sebenarnya yang penting orang sudah mengeluarkan diberikan kepada orang yang berhak. Yang jadi masalah bisa jadi yang ngomong begitu sebenarnya amil, biar bayarnya lewat amil mungkin ya. Tapi ya walau. Tapi sebenarnya para ulama itu tidak ada keharusan membayarkan zakat melalui amil. Kalaupun dibayarkan langsung kepada orang yang berhak, hanya saja begini, kalau orang itu kok membayarkan langsung kepada orang yang langsung kepada orang yang berhak, masalahnya begini, yang dibayarkan itu benar-benar orang yang berhak atau tidak, ini tanggung jawab orang yang membayarkan zakat. Tapi kalau dibayarkan lewat amil, maka yang tanggung jawab ini adalah amil. Makanya kalau zakat itu dibayarkan langsung, itu tak masalah. Ini yang ada sebenarnya sejak zaman Utsman bin Affan. Kata Imam Al-Mawardi itu sejak zaman Utsman bin Affan, harta itu dibagi menjadi dua. Harta yang tampak dan harta yang tak tampak. Atau harta yang zohir, lahir, dan harta yang batin atau yang tak tampak. Harta yang tak tampak itu boleh dibayarkan langsung kepada orang yang berhak. Bahkan zakatul fitr, zakat fitrah yang kita kenal itu justru awal-awal kemunculannya itu nggak dibayarkan lewat amil, tapi dibayarkan kepada orang yang langsung berhak, yaitu fakir miskin. Ini yang ada seperti itu. Makanya amil itu dalam rangka hanya tugasnya itu mewakili orang yang berhak untuk minta kepada orang yang berkewajiban. Dia itu tugasnya hanya mewakili untuk mengambil saja. Untuk mengambilkan dari orang yang mampu diberikan kepada orang yang berhak. Ini tugas amil. Dan tugas amil ini sangat mulia. Maka jangan kotori tugas yang mulia ini dengan ketidakberesan baik administrasi, baik data maupun penyaluran. Khawatirnya tugas amil ini yang sudah mulia kok dikotori dengan ketidakbaikan administrasi, nanti justru amil yang niatnya membantu malah disuruh bertanggung jawab apakah sudah disalurkan atau belum. Karena kadang-kadang amil itu yang katanya mewakili orang yang tidak mampu, kadang-kadang malah dia itu punya inisiatif sendiri. Punya inisiatif sendiri itu begini, ada orang bayar zakat, terus orang yang tidak mampu, dia itu merasa amilnya begini, kalau nanti saya kasih uang, nanti uangnya habis, saya tunda-tunda pembagiannya lah. Ini malah yang dosa malah amil, karena dia malah tidak menyampaikan sebagaimana seharusnya. Baik Ustaz, jazakallah. Jadi tidak masalah ya karena dulu memang secara awalnya zakat fitrah itu pun dibagikan langsung oleh si pemberi zakat gitu Iya. atau musaki. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan jamaah yang lain. Ya ini masuk tema mustahik. Ustaz mohon dijelaskan lagi mungkin ya sebagian jamaah kita yang belum mengerti apa beda fakir dan miskin, kemudian Ibnu Sabil sebagai salah satu mustahik zakat atau menerima zakat ini dalam konteks kekinian siapakah yang termasuk Ibnu Sabil ini? Apakah termasuk para ustadz begitu atau para dai? Terima kasih. Ya. Ya, ini memang kalau zakat diberikan kepada siapa dalam surat At-Taubah tadi disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dua entitas ini di Indonesia disamakan.
fakir miskin. Kebanyakan tidak ada kata dan. Fakir miskin, kamu fakir miskin, fakir miskin. Digabungkan menjadi satu kata yaitu orang yang tak mampu. Makanya orang yang tak mampu itu di Indonesia itu diwakili dengan duafa. Makanya sampai ada dompet duafa. Karena duafa itu sebenarnya tidak kata yang tidak dipakai untuk fakir miskin. Karena fakir miskin itu khusus. Kata-kata fakir dan miskin itu dua entitas yang kalau disebutkan sendiri-sendiri itu artinya sama, yang kalau disebutkan bersamaan artinya beda. Oke ya, bahasa Arabnya itu idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kata-kata fakir dan miskin sebenarnya dua entitas yang berbeda. Para ulama menjelaskan. Ini setiap zaman berapa yang menjadi angka disebut miskin itu bisa berbeda, tapi kaidah umumnya begitu. Disebut fakir itu biasanya dia itu lebih parah daripada miskin. Yang mana disebut fakir adalah orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kehidupannya. Itu namanya fakir. Maka kata fakir itu parah banget. Parah banget itu dia itu duitnya nggak ada, kerja juga enggak. Itu namanya fakir. Dan ini yang paling utama. Maka pemberiannya yang penting dia itu bisa makan aja, itu udah bagus. Hanya saja, kalau kita sebut kata miskin, ternyata miskin itu levelnya di atas fakir. Meskipun di atas sedikit. Kata-kata miskin ini, dia bisa jadi punya pekerjaan. Bisa jadi punya kendaraan. Tapi kendaraan itu tidak bisa mencukupi kehidupan dia dan kehidupan orang-orang yang dia itu bisa wajib dinafkahi. Wajib dinafkahi. Contoh, di dalam surat Al-Kahfi kita ketemu cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika berjalan-jalan. Yang mana Nabi Musa dikasih tahu, kamu jangan bertanya. Hanya saja ada kejadian menarik di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir itu naik kapal. Ketika naik kapal, kapalnya malah dilubangi sama Nabi Khidir. Nabi Musa nggak bisa tinggal diam. Kenapa? Karena kapal itu fa'amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Kapal itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka para ulama menyimpulkan, oh berarti miskin tidak parah-parah banget. Buktinya punya kapal kok. Nah ini hari ini kan orang jadi ojek. Kayak ojek pangkalan, ojek online, itu kan punya punya kendaraan, tapi apakah miskin? Ya tergantung penghasilannya mencukupi dia atau tidak. Kalau tidak mencukupi, meskipun punya kendaraan, tapi kendaraan itu untuk menghasilkan rezeki tapi tidak mencukupi, ya kita bisa anggap dia itu miskin. Oke ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau Ibnu Sabil bagaimana? Ibnu Sabil itu sebenarnya dari bahasanya itu artinya Ibnu itu artinya anak, Sabil itu artinya jalan. Meskipun artinya secara harfiah bukan berarti anak jalanan, bukan. Ibnu Sabil di zaman itu adalah orang yang melakukan perjalanan dalam rangka selain maksiat. Dalam rangka selain maksiat itu bisa taat atau bisa tidak taat tapi juga tidak maksiat. Misalnya dia jalan-jalan saja, tetapi di perjalanan keuangannya habis, baik habis dalam rangka dicuri orang atau dalam rangka memang dia habis untuk makan. Maka mereka ditanggung oleh negara dari pos zakat. Kalau hari ini mungkin kita nggak terbayang, tapi kalau di zaman dulu, nggak usah dulu-dulu banget lah. Orang Indonesia itu kalau haji sebelum ada pesawat terbang, itu hajinya kan naik kapal laut. Dulu sebelum ada kapal diesel, itu kapalnya kapal layar. Kapal layar itu turun di Jeddah, itu sebelum nyampe Jeddah nanti ke Aceh, makanya Aceh itu disebut dengan Serambi Makkah karena orang haji pasti lewat Aceh. Kemudian nanti nyampe Kamboja, dari Kamboja nanti sampai ke Jeddah, itu berbulan-bulan. Nah, terus uangnya karena di zaman itu belum ada ATM, itu kan mau nggak mau pakai uang cash. Bisa jadi sudah habis di jalan. Lah, orang-orang yang model seperti itu ditanggung oleh negara. Imam Bukhari melakukan perjalanan mencari ilmu dari Bukhara, Uzbekistan sampai ke Asia Tengah, sampai kepada Afrika, yaitu di Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Baghdad, sampai ke Saudi.
itu ya bisa disebut Ibnu Sabil. Dia dalam rangka perjalanan, selama tidak maksiat maka dia disebut dengan Ibnu Sabil. Ya kalau hari ini ya macam-macam. Hanya saja begini. Terus kalau Ustadz dai itu masuk mana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Begini, sebenarnya kebanyakan orang hari ini memasukkan Ustadz dai itu bukan di Ibnu Sabil, tapi sabilillah, di jalan Allah. Ini dua hal ini mirip tapi beda. Ibnu Sabil, sabilillah. Meskipun Ibnu Sabil akhirnya Sabil, sabilillah awalnya Sabil. Ini kan kayak sama. Nah, orang masukkan ustadz itu biasanya sabilillah, yaitu orang yang di jalan Allah. Karena orang dakwah kan di jalan Allah. Berarti sabilillah dong. Oke, kan gitu ya. Kalau menurut pribadi saya begini, ustadz itu ada beragam. Dai juga beragam. Ada ustadz yang sekali ceramah 5 juta. Bahkan ada yang sekali ceramah 10 juta. Dai ada yang begitu. Karena dai-nya levelnya nasional, dia diundang kemana-mana. Ya kalau dai-nya begitu, kalau menurut saya, itu ya jangan diberi zakat, tapi justru yang memberi zakat. Tapi kalau ada ustadznya ustadz masjid kampung, kemudian ustadznya ustadz cuma level TPA, gajinya 1 bulan 1 juta, kemudian 2 juta, itu ya kalau kita mau memberi zakat itu yang paling utama. Bukan karena dia itu sabilillah saja, tapi dia masuk sebagai golongan miskin. Loh, Pak Ustadz kan dia udah dapat gaji. Iya, gajinya cukup atau tidak? Kalaupun cukup, ya bisa jadi Ustadz itu nggak bilang kalau dia kurang. Karena Ustadz itu kan malu, masa Ustadz bilang, kasih saya dong. Nah itu yang justru menjadi perhatian paling paling utama. Karena orang itu kadang-kadang meminta. Dalam Al-Quran dikatakan, ya sabuhumul jahilu ahliya minat ta'afuf. Orang yang tidak tahu itu menyangka orang itu cukup, padahal tidak cukup. Karena apa? Karena dia tidak meminta. Nah itu yang menjadi perhatian utama. Makanya kalau Ustadz hari ini mau dikasih zakat itu boleh. Dari pos mana? Dari pos yang paling bagus adalah pos miskin ketika dia itu butuh banget, atau dia itu butuh tapi kebutuhannya tidak bisa dicukupi dari penghasilannya, maka kita utamakan. Bagus kita utamakan. Misalnya merebut masjid, imam masjid, itu bagus. Tidak harus merubah-rubah pos Ibnu Sabil atau Sabilillah. Karena memang mereka membutuhkan. Karena kalau Sabilillah di jalan Allah itu nanti dibuka kerannya lebar-lebar, nanti tiap orang bisa mengaku Sabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka dia disebut Fisabilillah. Nah, kalau kita hari ini ngaji begini, terus kita pulang-pulang minta zakat, kan saya di jalan Allah, saya kan ngaji. Ya agak susah. Makanya dalam ulama klasik pun itu jarang yang meluaskan kata stabilillah, kecuali kalau dalam madhab Syafi'i nanti ada ulama namanya Imam Al-Ghafal, itu salah satu ulama yang menyebutkan, ya udahlah stabilillah yang penting di jalan Allah, itu ya dikasih nggak masalah. Tapi kalau bagusnya mereka itu stabilillah oke, termasuk juga miskin juga itu bisa kita lihat. Karena apa? Karena mereka kebutuhannya tidak bisa dipenuhi dari penghasilannya. Kalaupun bisa dipenuhi ya tidak selalu dalam keadaan terbaik. Kecuali kalau ustadz dai yang levelnya nasional, yang mana duitnya banyak, ya nggak usahlah diberi zakat. Mereka pantasnya memberi zakat. Oke, semoga bisa difahami. Atau ada pertanyaan lagi? Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Berarti sabilillah. Sebenarnya kalau di Al-Quran kan Ibnu Sabil Ustaz ya. Jadi sabilillah tadi yang di Ustaz jelaskan adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, tapi tetap kita harus memperhatikan sebagai amil misalkan ya. Kita harus memperhatikan kondisi yang bersangkutan gitu. Apakah layak memang pantas Ya, gitu ya. betul. Jangan sampai begini. Yang paling utama fuqara masakin malah lewat, tapi ustadz yang sudah sekali ceramah 1 juta 5 juta malah dia dapat duluan. Meskipun kita tidak menafikan ustadz kita dulukan, tapi dalam rangka zakat kalau bisa jangan. Makanya Bani Hasyim, Bani Muthalib itu keluarga Nabi, kita patut untuk kasih hadiah. Tapi kalau dari bab zakat jangan. Karena apa? Karena zakat itu termasuk kotoran manusia. Mau ngasih ustadz, mau ngasih guru kok kotoran, itu kan jangan. Itu kan bagusnya begitu. Tapi kalau memang adanya itu ya kasih dalam rangka zakat ya tak masalah. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi saya terkait mustahik.
Bagaimana Ya, penggunaan dana zakat untuk seperti beasiswa, kemudian ada yang digunakan untuk pembangunan masjid atau sarana umat lainnya. Itu bagaimana, Ustaz? Dan serta oke. operasional zakat untuk Operasional operasional amilnya gitu. amilnya, oke. Ini kalau zakat untuk beasiswa, memang para ulama menyebutkan beasiswa bagi orang yang tak mampu, berarti kita nggak usah sebut beasiswa, tapi itu pos dari orang miskin. Meskipun kita juga boleh untuk memutus rantai kemiskinan, kalau bapaknya itu tak mampu mensekolahkan, kita kasih uang dalam rangka sekolah anaknya, itu bagus juga. Hmm. Oke ya, tapi ini alasan logikanya adalah orang tuanya tak mampu, terus anaknya kita sekolahkan biar kemiskinannya terputus gara-gara dia berpendidikan. Itu sama sekali tak masalah. Sama sekali tak masalah. Hanya saja orang itu kadang-kadang keliru begini. Anak yatim kita beri beasiswa itu boleh bukan karena yatimnya, tapi karena orang tuanya tak mampu. Karena begini, istilah yatim itu tidak identik dengan kemiskinan. Karena anak yatim itu adalah orang yang dia belum balik, bapaknya meninggal. Oke ya, bapaknya meninggal, dia belum balik, itu namanya yatim. Berarti kalau sudah balik berarti bukan yatim, meskipun dia kaya, kok bapaknya meninggal, ya berarti yatim juga. Makanya emang ada anak kecil yang bapaknya kaya terus dia disebut orang kaya. Justru di dalam Al-Qur'an kata yatim itu identik dengan punya harta. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Itu wala taqrabu amwalal yatimi itu ada juga. Maka kata yatim itu tidak identik dengan kemiskinan. Tapi kalau kita memberi beasiswa kepada anak yatim dari uang zakat, itu asumsinya yang kita bantu adalah orang tua yang miskin dalam rangka menyekolahkan anaknya. Dan ini sah-sah saja. Jadi kalau untuk beasiswa, para ulama menyebutkan ini dalam rangka sabilillah atau dalam rangka ibnu sabil kalau anak kuliahnya itu jauh, misalnya ada orang dari daerah kemudian dia ke Jakarta, bapaknya tidak mampu, itu malah posnya tiga, bapaknya nggak mampu berarti miskin, dia dijauh dari keluarganya, bisa jadi ibnu sabil, oke ya, maka dua pos ini bisa. Bapaknya tak mampu berarti miskin, kemudian orangnya itu jauh karena kuliahnya jauh, sekolahnya jauh, kita bantu, tak masalah. Oke ya, tak masalah ya. Nah, kalau untuk operasional masjid, sebenarnya ini agak riskan. Agak riskan tuh begini. Seharusnya masjid itu memang tidak ada pos zakat, kecuali satu, yaitu sabilillah tadi. Sabilillah itu kalau mau diluas-luaskan, ya salah satunya operasional masjid. Hanya saja, ini pendapat minoritas. Pendapat minoritas itu, mayoritas ulama menyebutkan, ya kan masjid bukan orang. 8 golongan itu kan orang semuanya. Lah masjid itu kan bukan orang. Kalau bukan orang berarti ya agak susah kalau kita sebut diberi zakat. Maka operasional masjid kalau kita bicara tentang zakat, maka bagusnya sih kalau ada dana lain, kan kita tidak hanya cuma zakat saja, infak misalnya, sedekah misalnya, wakaf misalnya, itu lebih bagus digunakan pos itu. Kalau zakat, kalau misalnya yang kita kasih adalah merbotnya, boleh, karena merbot itu kan orangnya. Berarti orangnya itu sama sekali tak masalah. Hanya saja bagusnya kalau merbot itu kok sudah digaji, baru diberi zakat, itu yang paling bagus. Karena gajinya sudah diterima, zakatnya dikasih, itu yang paling bagus. Tapi kalau untuk beli lampu, kemudian buat kanopi, kemudian yang lainnya itu, kalau ada dana lain, bagusnya dihindari. Tapi kalau tidak ada apapun, bagusnya bilang kepada jamaah. Tapi kalau untuk operasional amil itu sama sekali tidak masalah karena amil itu ya namanya orang yang bekerja harus dapat gaji. Maka gajinya dari mana? Ya dari zakat. Bisa jadi buat beli misalnya buat beli tempat untuk kalau misalnya zakatnya zakat fitrah misalnya buat plastiknya, kemudian buat makannya amil itu tak masalah. Asalkan memang terkontrol dalam diambil dari pos amil. Makanya kalau zakat yang sifatnya dari lembaga amil zakat itu, mereka itu operasionalnya itu mengambil dari jatah amil, yang mana jatah amil itu sebenarnya para ulama menyebutkan berapa persentasenya tidak ada, tapi
apa namanya angka psikologisnya itu tidak boleh lebih dari 1/8. Ini hanya angka psikologis saja. Tapi sebenarnya apa namanya bagusnya itu sesuai dengan keadaannya. Kalau amilnya itu butuhnya banyak, apa namanya ya silakan diambil tapi tidak boleh melebihi dari 1/8 karena kalau nanti amilnya mengambil setengah sendiri berarti nanti amilnya kan seperti seolah-olah memperkaya diri sendiri. Ini kan tidak pantas. Tapi kalau apa namanya untuk yang lainnya, untuk misalnya makannya amil, kemudian gajinya amil, bensinnya amil, diambil dari uang zakat itu tak masalah karena memang itu salah satu apa namanya peruntukan zakat ya untuk amil itu sendiri. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Berarti khusus untuk peruntukan dana zakat untuk kegiatan masjid ataupun mungkin pembangunan sarana umum itu sebaiknya kita hindari ya, Ustaz ya. Tadi Iya betul, catatan yang dapat kita sebaiknya angkat. dihindari. Baik, Ustaz, setelah kita membahas tentang mustahik, kita masuk bahasan yang ketiga. Semoga waktunya cukup. Ini jamaah sekalian yang ingin bertanya boleh melalui chat atau mungkin bisa raise hand juga ke forum ini. Baik, terkait tema zakat, yaitu tentang zakat fitri atau zakat fitrah, yaitu pertanyaan adalah Ya. lebih utama mana, uang atau makanan pokok, Ustaz? Ya, begini. Bicara mengenai utamanya kita bisa lihat dari banyak sisi. Kalau dari sisi seperti zaman Nabi atau mayoritas ulamanya, utamanya adalah dengan makanan pokok. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama kalau bicara mengenai makanan pokok. Madhab 4 sepakat makanan pokok itu utama. Bahkan dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali yang sah hanya makanan pokok. Kalau dengan nilai uangnya malah tidak sah. Oke ya, kalau kita lihat dari sisi itu. Karena memang sodakoh atau zakat fitr itu, al-fitru itu sebenarnya artinya adalah awalnya itu membatalkan atau makan. Karena makan itu membatalkan puasa. Maka zakatul fitr itu zakat memberi makan. So'an min tamrin, atau so'an min apa namanya syairin, au burin. Ini ada hadisnya bahwasanya Nabi memerintahkan memberi makan satu sok itu 4 cakupan. 1, 2, 3, 4. Yang kalau dikonversi biasanya ada 2,5 kilo atau 3 kilo. Ini apa namanya biasanya ada yang membulatkan sampai 3 kilo. Itu yang apa namanya afdol dari sisi dalil dan dari sisi perdebatan pendapat para ulama. Ya, kalau orang zakatnya kok dengan beras, dengan makanan pokok, semua ulama mengatakan boleh dan apa namanya sah. Tapi kalau pakai uang, oke ya, pakai uang itu yang mengatakan sah hanya madhab Hanafi dan ulama-ulama lain yang sifatnya kontemporer, mulai dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ini kalau menurut madhab Hanafi dengan uang itu sah, tapi kalau menurut 3 madhab yang lain itu tidak sah dan belum mencukupi. Oke ya, tetapi kalau afdolnya bagaimana? Ya kalau kita lihat dari sudut pandang penerima zakat, ini atau dari sudut pandang pemberi zakat dari kemudahannya, ya kalau afdolnya tetap afdolnya dari apa namanya makanan pokok. Tapi kalaupun membayar pakai apa namanya uang, sebenarnya kalau kita pakai pendapat mazhab Hanafi itu sah-sah saja. Apalagi kalau masa PSBB begini, di mana amil ini agak kesusahan dalam artian biasanya kan bayarnya di masjid, orang datang ke masjid, kemudian amil juga kadang-kadang membayarkannya itu orang datang ke masjid untuk mengambil apa namanya zakat atau diberikan langsung kepada orang yang mampu. Ini akan agak-agak susah. Kalau transfer kan gampang Pak Ustadz, tinggal ngasih nomor rekening dari rumah langsung jadi jreng kan gitu ya. Oke lah, kalau dari sisi kemudahannya uang memang mudah, tapi dari sisi afdolnya tetap makanan pokok itu lebih utama. Karena apa? Karena kalau kita kasih uang belum tentu nanti jadinya makanan. Bisa jadi jadinya pulsa lah, jadinya HP lah, jadinya baju baru lah. Ini kan jadi masalah. Meskipun dalam madhab Hanafi kenapa mereka menyebutkan uang itu boleh? Karena hadisnya menyebutkan ugnuhum antawa fi hadzal yaum, kalian berilah mereka biar hari ini mereka tidak keliling minta-minta. Di zaman itu minta-minta dikasihnya makanan pokok. Nah, kalau hari ini minta-minta kan dikasihnya duit, berarti duit juga sah. Oke ya, makanya kalau kita apa namanya bisa simpulkan
Kalau mau selamat dari perdebatan atau perbedaan pendapat para ulama, kasih beras selesai. Tidak ada yang bilang tidak sah. Tapi kalau mau kasih uang, mau pakai pendapat Hanafi sah, pakai pendapat 3 ulama yang lain itu tidak sah. Tetapi kalau hari ini kita bisanya dengan transfer, ya sah-sah saja, tak masalah. Maksudnya kalau hari ini kok kita masjid bikin amil, kemudian jamaahnya kita suruh transfer, kemudian pembagiannya juga uang, asalkan diberikan kepada yang berhak, itu tak masalah. Tapi kalau afdolnya adalah dalam bentuk makanan pokok, karena memang dari zaman Nabi begitu, ulama-ulama juga bilang begitu. Apalagi kalau uang itu belum tentu nanti jadi makanan. Tapi kalau mau pakai uang dalam rangka memudahkan, itu ulama juga ada memperbolehkan dan hukumnya sah-sah saja. Oke, semoga bisa difahami jawabannya. Baik, Ustaz. Masih terkait zakat fitri nih, Ustaz, terakhir untuk pertanyaan terkait zakat fitri. Bagaimana kondisinya jika seseorang itu meninggal sebelum Idul Fitri begitu dan dia belum membayarkan zakat fitrah? Itu bagaimana? Oke. Memang ini kadang-kadang malaikat tuh kok yang nggak tahu ya, mau lebaran kok ya meninggal gitu ya. Iya. Kasihan, berarti nggak sampai lebaran. Ya, wallahualam. Tapi begini, sebenarnya ulama itu menyebutkan waktu wajib bayar zakat itu bukan masuk Ramadan, tapi justru selesai Ramadan. Mayoritas ulama menyebutkan disebut orang sudah wajib bayar zakat itu kalau selesai Ramadan. Nah, ulama beda nih. Selesai Ramadannya itu kapan? Mayoritas ulama menyebutkan selesainya Ramadan adalah ketika masuknya waktu maghrib tanggal terakhir bulan Ramadan yang masuk bulan Syawal. Yaitu kapan? Hari ini nih, kadang-kadang tanggal 28, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 ya, Ramadan ya. Itu kalau besok kok Syawal, maghribnya itu baru dianggap orang wajib bayar. Oke ya. Artinya apa? Artinya orang itu kalau meninggal asar besok Ramadan, besok Syawal, asar ini terakhir Ramadan, kok meninggal dan dia belum bayar zakat. Sebenarnya mayoritas ulama, semua ulama menyebutkan dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa tidak wajib? Karena belum masuk waktu wajib. Berarti kalau dia meninggal, kok asar, kok belum wajib zakat fitrah, maka keluarganya tidak harus membayarkan. Kenapa? Karena dia belum masuk waktu wajib. Ya, hanya saja para ulama menyebutkan, meskipun waktu wajibnya itu ketika tenggelamnya matahari di terakhir Ramadan, tapi boleh bayar zakat didahulukan, asalkan sudah masuk bulan Ramadan. Ini redaksinya begitu. Bukan berarti malah ketika sudah masuk Ramadan sudah wajib bayar zakat, belum. Awalnya wajibnya adalah ketika Ramadan selesai, matahari tenggelam, baru tuh orang wajib. Sebelum itu berarti belum wajib, tapi boleh didahulukan. Oke ya, jangan sampai keliru. Makanya kalau orang meninggal kok belum membayar zakat selama matahari belum tenggelam di Ramadan yang terakhir, maka dia tidak punya kewajiban bayar zakat. Kalau bayarnya di awal-awal, kok dia meninggal duluan gimana? Ya sudah, insya Allah jadi pahala sedekah yang umum. Oke ya, tapi kalau meninggalnya setelah matahari tenggelam, contoh jam 9 malam, besoknya Idul Fitri, kok jam 9 malam kok belum membayar zakat, kok meninggal, maka keluarganya wajib membayarkan sebagai bentuk pembayaran dari orang itu. Karena apa? Karena dia sudah masuk waktu wajib tapi belum membayar zakat fitrah. Oke ya. Kalau boleh saya jawab dengan bahasa yang sederhana, orang yang meninggal sebelum matahari tenggelam di bulan Ramadan terakhir atau 1 Syawal, maka dia belum wajib bayar zakat. Artinya kalau dia belum wajib, berarti kalau meninggal tidak wajib dibayarkan keluarganya. Tapi kalau meninggalnya setelah matahari tenggelam, maka dia wajib membayar zakat. Kalau belum membayar zakat, berarti wajib dibayarkan oleh keluarganya. Oke, semoga bisa difahami jawabannya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, cukup sangat jelas sekali. Ustaz, ini ternyata masih ada yang bertanya terkait zakat fitri lagi. Oke. Beliau pernah mendengar seorang ustadz mengatakan seumpama di suatu keluarga hidup pas-pasan keluarganya dan hanya ada uang untuk membeli pakaian baru. Nah,
Dan sedangkan jika dia beli pakaian baru, maka tidak cukup uangnya untuk membayar zakat fitrah. Betulkah yang didahulukan ini untuk membeli pakaiannya atau untuk menafkahi dirinya itu? Bagaimana Ustaz? Iya, ini apa namanya perdebatan di antara para ulama terkait orang yang wajib bayar zakat fitrah. Kalau orang yang wajib zakat mal kan namanya nisab. Nisab itu kan batas minimal. Nisab emas itu 85 gram. Berarti orang kalau belum punya 85 gram berarti belum wajib. Tapi zakat fitrah ini jadi perdebatan di antara para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan adalah orang yang mempunyai makanan yang bisa memberi nafkah untuk keluarganya di hari itu dan 1 hari berikutnya, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Ini mayoritas ulama. Oke ya. Maka nafkah itu yang diwajibkan karena bayarnya itu bayar makanan itu adalah nafkah makan, bukan nafkah pakaian, bukan nafkah rumah. Kan nafkah ada banyak nih. Nafkah pakaian, nafkah makan, nafkah rumah. Itu kan semuanya nafkah. Oke ya. Nah, ini mayoritas ulama. Disebut orang yang wajib zakat adalah orang yang memiliki kecukupan untuk makanan dia sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi di hari itu, di hari raya dan hari setelahnya, berarti 2 hari, maka dia sudah punya kewajiban zakatul fitr. Ini menurut mayoritas ulama. Meskipun dalam madhab Hanafi disebut orang mampu yang wajib memberi nafkah adalah yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang memiliki nisab zakat mal. Nisab zakat mal yaitu kalau emas 85 gram, kalau kambing 40, kalau sapi 30, kalau onta 5. Itu kalau orang disebut wajib zakat mal berarti dia wajib zakat fitrah. Kalau tidak punya zakat mal yang wajib maka dia tidak wajib zakat fitrah. Oke ya. Oke ya. Meskipun kalau yang tadi ini kalau memberikan pakaian, kalau dia belinya itu sebelum hari Idul Fitri, misalnya orang beli pakaian kan nggak mungkin hari H kan ya, nggak mungkin pas Lebaran terus dia ke pasar beli pakaian kan nggak mungkin. Dia kalau beli baju di pertengahan Ramadan, karena pertengahan Ramadan itu kan belum wajib zakat fitrah. Beli baju pertengahan Ramadan, kok duitnya habis. Oke ya, maka kalau tadi perkataan Ustadz itu bisa benar. Kenapa? Karena membeli pakaian itu tidak pas hari H. Adapun orang yang wajib zakat, itu ketika hari H Ramadan, dia punya makanan untuk dia dan orang yang dinafkahi, dan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti kan sangat mungkin nih, dia beli baju sampai nggak bisa makan. Nah, berarti dia nggak wajib zakat fitrah dong. Berarti dia membeli baju dulu, itu benar-benar saja. Dan nggak mungkin orang baju itu dibeli ketika hari H. Makanya mungkin redaksinya itu mungkin bukan apple to apple dibandingkan antara beli pakaian dengan bayar zakat. Mungkin bukan begitu. Tapi begini, orang yang anaknya minta pakaian terus dibelikan dulu sebelum hari H. Bisa seminggu, bisa 3 hari. Berarti kan dia belum wajib zakat fitrah. Pertanyaannya begini, uangnya masih atau tidak kalau nanti pas hari H Ramadan untuk makan sekeluarga dan juga 1 hari setelahnya. Ya, kalau ternyata cukup ya berarti ya dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau ternyata tidak cukup ya dia berarti wajib diberi zakat fitrah, begitu. Oke, maka pernyataan Ustadz tadi sebenarnya tidak apple to apple untuk dibandingkan antara pakaian dan zakat fitrah karena sebenarnya timingnya waktunya berbeda. Kecuali kalau belinya kok setelah Lebaran ya mungkin kan, tapi jarang kan orang jualan baju pas Lebaran kan jarang. Berarti belinya ya berarti sebelum Lebaran. Toh juga kalau begini, orang itu beli baju, beli macam-macam, bayar utang, mungkin duitnya banyak tapi bayar utang sebelum Ramadan atau pas Ramadan tapi sebelum Idul Fitri, pas hari H Idul Fitri kok dia nggak punya uang, ya berarti ya dahulukan dulu bayar utang, itu ya nggak masalah. Kalau memang nanti pas hari H nggak punya uang, kemudian nggak bisa menafkahi keluarganya, ya dia tidak wajib zakat fitrah begitu. Bisa difahami nggak maksudnya? Ya, baik Ustaz. Insyaallah yang bertanya paham. Ustaz, ini menanyakan lagi untuk zakat fitrah. Apakah ketika kita menyerahkan zakat itu harus
diberitahukan itu. Ini Pak zakat saya, ini Bu zakat saya kepada si penerima. Misalkan kita memberikan langsung gitu. Oh, oke, Akadnya, gini. apakah perlu akad Tadi seperti saya itu gitu? sebutkan, ya betul, betul. Gini, kita harus bedakan antara akad dan bukan akad. Dan zakat atau sodakoh pada umumnya, karena zakat itu masuk bab sodakoh, dia itu tidak butuh akad, tapi butuh niat. Dan niat itu tidak harus dilafadzkan dalam hati cukup. Maka kalau kita memberikan zakat kepada orang yang langsung berhak, misalnya orang miskin, kita tidak diharuskan untuk bilang ini zakat saya. Kita kasih, Pak, ini dari saya, itu sudah cukup. Karena niat dalam hati kita adalah apa? Zakat. Bedanya apa? Niat dengan akad. Akad itu harus ada ijab kabul. Ijab kabul itu begini, orang nikah. Saya nikahkan kamu dengan anakku. Kemudian kabulnya saya terima. Berarti itu akadnya ada ijab kabul. Jual beli juga sama. Saya jual, saya beli itu namanya ijab kabul. Tapi kalau sedekah itu tidak butuh ijab kabul. Buktinya apa? Kalau kita pas hari Jumat kok ada promo lewat, kita masukkan uang, itu nggak pernah akad. Itu bentuk sedekah. Maka zakat juga begitu. Kalau kepada orang yang langsung berhak, itu tidak harus kita bilang ini zakatku, itu tak masalah. Bahkan ketika zakat mal sekalipun, tadi saya contohkan, kita zakat mal setahun itu 5 juta, kita amplopi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terus kita nyuruh orang, Mas, tolong berikan kepada si A, B, C, D, E. Oke ya. Terus dia bilang, ini Pak dari Pak A, dari Pak A, dari Pak A. Oke ya. Dari Pak si A, si A, si A, gitu ya. Itu nggak harus bilang ini zakat, itu sudah sah. Oke ya. Hanya saja kalau kepada amil atau ini beras apa, bukan dalam rangka membayarkan zakat kepada amil, tapi dalam rangka bilang kepada amil bahwasanya itu uang zakat, bahwasanya itu beras zakat. Biar apa? Biar amil tahu ini untuk apa. Saya kasih contoh begini, kita datang ke amil, kita bawa uang 1 juta. Pak Amil, ini uang dari saya. Amil nanya, ini uang apa? Ya pokoknya uang dari saya. Ya udah, Amil terus uang 1 juta disakuin sama Amil. Buat Amil sendiri. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ya karena orang itu nggak bilang uang apa. Ya kalau kepada Amil, dia bilang, Pak Amil, ini uang zakat saya. Oh berarti Amil mencatat. Oh ini uang zakat, berarti peruntukannya hanya zakat. Oke ya. Tapi kalau tidak bilang kepada Amil, ya nanti Amil terserah dia. Tapi kalau kepada yang berhak, nggak harus bilang tak apa-apa. Yang penting niatnya apa? Niatnya adalah zakat. Kita transfer kepada saudara kita. Kita transfer, nah, misalnya 1 juta. Saudara kita kekurangan. Terus kita nggak usah bilang, ada uang 1 juta dari saya, silakan diterima. Itu nggak harus bilang uang zakat pun itu juga sudah. Karena zakat itu bentuk dari sedekah. Sedekah itu ibadah yang butuh niat, tapi tak butuh akad. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau zakat, sedekah itu butuhnya niat, tapi kalau hibah, memberi kepada orang lain yang bukan sedekah, itu butuh akad. Ini nih perbedaan yang tipis, tapi orang keliru. Nanti orang jadi berantem di keluarga gara-gara itu. Kalau hibah, ini saya kasih, itu harus, ya saya terima, itu hibah itu begitu. Tapi kalau sedekah, tidak harus begitu. Termasuk bentuk sedekah adalah zakat, maka zakat itu tidak butuh akad, tapi butuhnya apa? Niat. Jadi kalau kita transfer ke masjid, kita harus bilang ini zakat karena masjid nanti akan mendistribusikan pada siapa itu ada. Tapi kalau kepada orang yang tidak langsung, kita bilang ini uang saya, nggak harus bilang itu uang zakat, itu sudah sah. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz, ini waktunya udah 1:30 tapi ada dua bahasan yang belum. Ini mohon izin untuk ditambah extra time sedikit, apa Ustaz ya? Ya. Asal jamaahnya ini nggak masalah. Insya Allah tidak ya. Ini beliau-beliau sudah antri pertanyaan ini. Dua bahasan ini sebenarnya itu tentang zakat mal dan zakat penghasilan. Mungkin nanti biar tidak terlalu lama saya sampaikan saja. Terkait zakat mal, pertanyaan adalah bagaimana jika suatu barang, katakanlah emas sudah mencapai nisab jumlahnya dan mencapai haul, mencapai nisab saja, dalam 10 bulan kepemilikannya ternyata sudah terpakai. Sehingga tidak tercapai nisab. Nah, jadi misalkan punya emas 85 gram, 10 bulan kok karena kebutuhan dijual 20 gram, apakah ini masih kena zakat? Kemudian bagaimana terkait harta tetap seperti kos-kosan atau sawah, tanah pekarangan, rumah, terus mungkin punya usaha
rental mobil yang mobilnya banyak. Nah, seperti itu bagaimana Ustaz terkait zakatnya? Ya, oke. Begini, yang pertama ini menarik karena sebenarnya nisab itu standar minimal orang wajib zakat. Yaitu kalau tabungan atau emas itu kan 85 gram. Berangkat dari di zaman Nabi wajib zakat itu 20 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Berarti dikonversi itu 85 gram emas murni. Ingat, murni 24 karat. Jadi kalau punyanya kok emas muda atau emas 22 karat, berarti nanti dibulatkan sampai kepada 24 karat dengan senilainya. Jadi kalau yang disebut 85 gram itu murni. Itu kalau orang punya 85 gram emas, itu baru dicatat bakal wajib zakat. Tapi belum wajib, belum bayar. Saya kasih contoh begini. Saya punya kebiasaan, setiap gajian saya belikan 10 gram. Maka ketika saya beli 10 gram, belum wajib. Bulan berikutnya 10 gram belum wajib. Sampai bulan ke-8 baru 80 gram, itu belum wajib. Bulan ke-9 karena 90 gram berarti di atas nisab, itu baru mulai wajib. Baru kita hitung, ini belinya kapan? Pakai kalender Hijriyah. Oh, belinya tanggal 1 bulan Sya'ban. Oke ya, kita catat. Itu belum wajib. Wajibnya kapan? 1 tahun berikutnya di tanggal yang sama, yaitu 1 Sya'ban. 1 tahun berikutnya itu di atas nisab atau di bawah nisab. Kalau ternyata 1 tahun berikutnya kok hartanya 200 gram, maka bayar zakatnya adalah 1 Sya'ban, 1 tahun berikutnya 2,5 kali 200 gram. Berarti bayarnya adalah 5 gram emas. Oke ya, pertanyaannya begini, di bulan ke-10 Sya'ban, terus 10 bulan berikutnya ternyata butuh uang dijual sampai di bawah nisab, sampai ternyata dijualnya kalau tadi 90 gram tambah 10 bulan kan harusnya itu kan 190 gram kan gitu ya. Oke ya. Ternyata dijual, jualnya berapa? 150 gram. Berarti tinggal 40 gram. Oke ya. Lah, ini gimana dong? Ini, kalau pakai pendapat ulama Syafi'iyah, selama uang kita di bawah nisab, berarti nisabnya atau haulnya itu reset ulang. Reset ulang tuh begini. 10 bulan 10 dari kepemilikan kita nisab, kita jual, kok ternyata di bawah nisab, di bawah 85 gram, berarti kita tidak wajib zakat sama sekali. Terus mulai wajibnya kapan? Ya sudah, kita punyanya tadi sisanya 40 gram. Terus kita nambah-nambah lagi, ternyata sampai 90 gram, baru mulai ulang titik nol. Belum wajib juga. Wajibnya kapan? 1 tahun berikutnya. Kalau ternyata tidak kurang daripada nisab. Oke ya, ini dalam adzhab Syafi'i reset ulang. Selama di bawah nisab reset ulang, haulnya reset ulang. Nanti mulainya lagi kapan? Kalau di atas nisab lagi. Persis dengan tabungan yang kita punya. Hanya saja yang dipakai di kita itu mazhab Hanafi, di mana tidak reset ulang, tapi pakai logika beduk. Beduk itu kan awal akhirnya ada kulitnya. Berarti begini, bulan pertama di atas ini, ketika haul, yaitu 12 bulan setelah kita punya nisab, itu berapa? Kalau ternyata kita beli lagi di atas nisab lagi, ya berarti wajib. Dan tidak diperhitungkan di tengahnya itu fluktuatif naik turun. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu reset ulang. Jadi kalau misalnya bulan ke-10 kita jual di bawah nisab ya berarti tidak wajib. Kalau nanti punya lagi berarti mulai awal. Wajibnya kapan? 1 tahun berikutnya dengan asumsi uangnya selalu di atas nisab. Oke, bisa difahami nggak jawaban ini? Ya, Ustaz. Berarti kalau dalam mazhab Ya, Syafi'i riset ya. Kalaupun kita menjalankan atau memilih reset. pilih pilihan itu pun tidak masalah ya. Nggak masalah, nggak Hmm. masalah. Karena memang apa namanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan ya orang itu selalu kaya itu yang wajib. Kalau dia di bawah nisab kan nggak punya duit tuh ya dia Iya, betul. berarti belum wajib, dia miskin berarti gitu. Baik Ustaz, tadi Terus yang kedua ya ya tadi tadi pertanyaan kedua.
harta tak bergerak. Ini gerak harta tak bergerak. Meskipun klasifikasi bergerak dan tak bergerak itu juga agak-agak lumayan membingungkan. Contoh, punya tanah, kan tanah nggak bergerak. Iya sih tanahnya, tapi kan kalau disewakan kan duitnya ada, berarti bergerak dong. Kan agak susah. Punya mobil bergerak, iyalah mobil kan bergerak. Tapi kalau mobilnya diem aja kan nggak bergerak. Ini agak-agak susah. Tapi begini, sebenarnya di dalam syariat kita itu kalau rumah ditempati, mobil dipakai itu sama sekali tidak wajib zakat. Kita punya rumah, meskipun rumah kita 2 pun sebenarnya tidak ada kewajiban rumah yang kita tempati. Punya rumah 4 pun, apalagi istrinya 4, setiap orang punya rumah masing-masing ya, itu meskipun harganya miliaran itu tidak wajib zakat karena ditempati. Oke ya, mobil dipakai meskipun 5 pun itu tidak wajib kena zakat. Apa punya kuda? Yang dipakai kuda itu mahal-mahal. Tapi tidak ada kewajiban rumah itu disewakan atau dikontrakkan, kemudian mobil kok dirental sebenarnya direntalkan masuk rekening orang yang punya rental. Kontrakannya juga masuk ke rekening orang yang punya rumah. Lah, uang yang masuk rekening itu dihitung dengan uang-uang yang lainnya. Berarti kalau dari uang-uang yang lainnya berarti ya dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan yang seharusnya. Misalnya orang punya mobil 10, mobilnya itu tidak wajib zakat. Tapi kalau mobilnya menghasilkan sebulan sekali itu 20 juta, itu kan pendapatan kotor. Itu kalau misalnya nanti perawatan kok masih sisa 10 juta masuk ke rekening tabungan, maka menghitungnya gampang. Yang ada di rekening itu berapa, baik sumbernya dari manapun itu tak masalah, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oke ya, plus juga rumah dikontrakkan juga begitu. Orang punya kontrakan ATM 50-nya, kontrakan itu kan ATM gedor orang nyebutnya. Itu rumahnya tidak wajib zakat, tapi hasilnya yang mana masuk ke rekening itu yang wajib dibayarkan zakatnya plus uang-uang dari penghasilan yang lainnya. Makanya ngitungnya gampang, ngitungnya sekali aja. Ada orang nih karyawan, gajinya sebulan sekali 10 juta, tapi untuk macam-macam tinggal 7 juta misalnya, atau tinggal 5 juta. Kemudian dia punya hasil dari nyewain mobil, nyewain motor, yang mana masuk juga ke rekeningnya. Ya udah, ngitungnya gampang, nggak usah bulanan nggak apa-apa. Yang penting kalau dia tabungannya di atas nisab, 1 tahun berikutnya dari uang yang ada. Kalau yang ada berarti kan sudah dikurangi dengan yang lain, yang kebutuhan yang lain, buat bayar sekolah, buat makan, itu kan sudah dikeluarkan, berarti sisanya berarti itu yang dibayarkan zakatnya kalau masih di atas nisab, yaitu seharga 85 gram emas. Itu harganya kalau dari tabungan. Oke. Termasuk juga sawah. Sawah itu sebenarnya dia itu kalau dikerjakan sendiri nanti ada zakatnya sendiri, yaitu zakat pertanian. Hasilnya itu dikeluarkan zakatnya. Kalau dari pengairan secara mandiri atau dari mandiri maka dia zakatnya 5%, tapi kalau dari hujan dia 10%. Ini ada zakatnya khusus, beda dengan zakat dari hasil sewaan tadi. Beda kalau sawahnya disewakan ke orang. Nah, ini kan beda lagi. Kalau disewakan ke orang ya berarti hasilnya itu kan masuk ke rekening tabungan. Nah, itu yang mau diwajibkan bayar zakat kalau uangnya dari macam-macam hasil tadi di atas nisab. Oke, semoga bisa difahami yang terakhir ini, atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi. Baik Ustaz, saya masih belum jelas tadi apakah berarti pengeluaran tidak memperhatikan hal Ustaz ya. Jadi setiap pendapatan bulanan dari kos-kosan atau mungkin dari sewa mobil itu langsung dikeluarkan begitu ya? Atau bagaimana? Begini, sebenarnya tetap semua zakat itu ada haulnya kecuali zakat pertanian. Berarti hasil kontrakan tadi itu tidak bulanan, bukan.
Jadi gini, saya karyawan gaji 10 juta. Tapi kan gaji ini kan kotor. Buat hidup misalnya 5 juta. Oke ya. Tapi saya juga punya hasil kontrakan. Yang mana kontrakan saya itu misalnya 20 juta. Tapi 20 juta itu kan belum dikurangi biaya renovasi, kemudian biaya bayar listrik, bayar pajak, dan lain sebagainya. Maka cara bayarnya begini, nggak usah bulanan, tapi uang dari kerja saya masuk ke rekening saya. Kalau ternyata sudah mencapai nisab, berarti ini kan apa namanya dikurangi biaya-biaya tuh. Itu baru mulai haulnya, tapi belum wajib bayar. Terus 1 bulan berikutnya uang masuk, bayaran masuk, nggak wajib zakat, nanti dulu. Oke ya. Ini kan uang tabungan saya kadang-kadang buat bayar listrik, buat beli apa. Ya udah, santai aja, nggak usah dihitung. Tapi 12 bulan berikutnya, yaitu bulan Komariah, berarti kan 200 juta itu kan sudah dikurangi biaya-biaya kan. Iya. Berarti 12 bulan setelah saya memiliki nisab, itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%, tidak melihat ini dari hasil apa, tidak melihat dari uang apa. Karena kadang kalau dipisah-pisahkan itu tidak masuk. Kemudian punya apa namanya ruko 2 pintu. Tapi kalau digabungkan kan uang saya, ya berarti uang saya itu yang wajib zakat. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Jadi bayarnya zakat itu enaknya tidak bulanan. Karena bulanan itu sebenarnya dalam rangka mempermudah, tapi malah mempersulit penghitungan. Karena hari ini orang itu penghasilannya nggak cuma 1. Pintu penghasilan itu bisa jadi 2, bisa jadi 3. Kalau tahunan kan gampang. Yang penting yang masuk di rekening berapa, ya udah itu yang dibayarkan aja. Yang penting masuk apa namanya nisabnya Nisab. Ustaz. Ya, betul. Nah, ya kalau duitnya di bawah nisab ya pantasnya diberi zakat nanti. Baik Ustaz, mungkin untuk bahasan zakat mal cukup. Lanjut ke bahasan terakhir yaitu tentang zakat penghasilan Ustaz ini bagaimana karena di luar masih banyak kontroversi, ada yang menganutnya, ada yang tidak karena menganggap itu tidak ada tuntunannya seperti itu. Mohon penjelasannya Ya, secara singkat kepada kami. singkatnya begini, sebenarnya ulama itu tidak berdebat ada atau tidak zakat penghasilan. Ulama tidak berdebat. NU, Muhammadiyah, MUI, Basnas, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz itu tidak berdebat ada atau tidak zakat penghasilan. Mereka sepakat bahwasanya orang kaya wajib zakat, baik dari penghasilan dia atau profesi dia, itu sepakat. Yang jadi perdebatan adalah yang pertama, pembayarannya bulanan atau tahunan. Oke. Yang kedua, dikurangi dengan kebutuhan hidup atau tidak. Yang ketiga, kalau sudah bayar bulanan, itu tahunannya masih bayar atau tidak? Yang ketiga. Yang keempat, nisabnya, standar minimalnya pakai apa? Ini yang jadi perdebatan 4 itu. Oke ya. Makanya kalau kita bisa lihat, sebenarnya perdebatan zakat profesi itu dibagi menjadi 2. Yaitu antara Pak Didin Hafidudin dan juga mayoritas ulama. Kok bisa begini? Mayoritas ulama itu menyebutkan zakat bulanan. MUI juga sama, Muhammadiyah juga sama. NU apalagi. Jadi haul itu tetap menjadi patokan. Oke ya, ini mayoritas ulama. Tapi kalau Pak Didin Hafidudin, yang mana beliau pernah menjadi petinggi Basnas, maka Basnas itu pakai pendapat Pak Didin Hafidudin. Zakat profesi, zakat penghasilan itu tidak harus tahunan karena disamakan dengan zakat pertanian, yang mana zakat pertanian itu per dia dapat panen. Meskipun para ulama menyebutkan tidak bisa disamakan dengan zakat pertanian karena pembayarannya 2,5%. Kalau pertanian harusnya 5%. Oke ya. Maka ini mayoritas ulama menyebutkan yang ada adalah tahunan. Kalaupun dibayarkan bulanan itu dalam rangka nyicil. Sebagaimana orang bayar semesteran itu 6 bulan sekali, tapi kalau dibayarkan per bulan itu dalam rangka nyicil. MUI juga sama, nyicil saja, tapi bukan bulanan. Yang mana nisabnya tetap nisab emas.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dibilang-bilang katanya mewajibkan zakat profesi, itu berbeda dengan Pak Didin Habibudin, tapi perbedaannya signifikan. Perbedaannya begini, beliau dua-duanya sama-sama mengatakan nggak harus pakai tahunan, boleh bulanan. Bedanya begini, kalau saya Yusuf Al-Qaradawi, nisabnya tetap nisab emas yang 85 gram emas murni, tapi kalau Pak Didin Habibudin, nisabnya adalah nisab pertanian. Bedanya di mana? Begini, kalau nisab emas itu 85 gram emas, kalau sekarang emas itu 1 juta, berarti orang yang wajib zakat profesi bulanan itu ketika gajinya yang bersih adalah 85 juta. Kalau 1 gram itu 1 juta. Oke ya. Tapi kalau Pak Didin Habibudin itu begini, yang wajib itu disamakan dengan pertanian, berarti pertanian itu 657 atau 647 atau ada yang 720 kilogram gabah. 650 kilogram gabah itu menjadi standar minimal orang itu disebut yang wajib zakat profesi. Perbedaannya signifikan. Yang mana kalau 650 kilogram gabah itu paling mahal headnya kan 5.000 kan. 5.000 kali 65 itu baru 3,5 jutaan. Tapi kalau saya Yusuf Al-Qaradawi 85 gram emas itu 85 juta, itu kan signifikan. Iya, Perbedaannya lagi apa? Saya Yusuf Al-Qaradawi tetap menyebutkan itu pendapatan bersih bukan kotor. Tapi Pak Didin Habibudin itu pendapatan kotor. Oke ya. Ini nih nanti yang jadi masalah. Masalahnya itu bukan ada atau tidak, tapi cara ngitungnya bagaimana. Oke ya. Yang hari ini yang jadi perdebatan itu adalah cara ngitung Basnas, yang mana Basnas itu mengikuti pendapat dari Pak Didin Habibudin, yang mana tidak pakai haul, nisabnya seperti nisab pertanian yaitu 650 kg gabah, yang mana tidak dipotong biaya kehidupan, tapi dia itu pendapatan kotor. Tapi kalau mayoritas ulama yang lain enggak, nisabnya tetap nisab emas, pembayarannya setahun sekali, adapun bulanan itu dalam rangka memudahkan saja, harusnya tahunan, tapi kalau tahunan kerasa berat ya udah bulanan saja. Kalau pakai pendapat saya Yusuf Al-Qaradawi, bulanan boleh, tapi bagi orang yang pendapatan bersihnya 1 bulan sekali dapat itu di atas nisab. Contoh, artis penyanyi sekali manggung 100 juta, kemudian dikurangi biaya-biaya tinggal 90 juta. Berarti kan sekali dapat 90 juta. Itu mau ngitung bulanan, mau ngitung perdapat, mau ngitung tahunan, itu tetap di atas nisab. Maka ini yang jadi perdebatan bukan ada atau tidak, tapi cara menghitungnya mau pakai standar siapa. Jadi kalau dikembalikan ke umat begini, kita boleh milih ya istilahnya ya? Gini, kalau di tempat antum belum langsung di payroll begitu, oke ya, kan ada nih beberapa tempat yang dipotong begitu, ya. Itu berarti mau nggak mau pakai pendapat dari Basnas. Tapi kalau ternyata belum dipotong, nah caranya bagaimana? Caranya adalah kita ngitung sendiri. Nah, ngitung sendirinya gimana? Gini, kalau kita pakai logika bulanan, itu nanti miss-nya begini, miss-nya. Saya gajian nih 1 bulan 10 juta sudah dipotong 2,5%. Terus saya kumpulkan 1 tahun. Misalnya nih 10 juta, kalau hidupnya sudah dipotong, ternyata kehidupan saya 5 juta. Berarti masih nabung 5 juta kali 12 kan 60 juta. Oke ya. Pertanyaannya, kalau 60 juta atau lebih dari 60 juta, misalnya sudah nyampe nisab misalnya. Kalau yang saya sudah bayarkan tadi bulanan, pertanyaannya, kalau nanti masuk ke rekening saya, wajib lagi atau tidak? Kalau wajib lagi, ya kan duit saya dari hasil yang tadi sudah dipotong, kan gitu ya. Berarti double dong potongannya. Padahal dalam kaidah zakat tidak ada double potong zakat. Ini yang pertama. Yang kedua masalahnya begini, saya sudah dipotong bulanan, tapi 2 tahun berikutnya, tabungan saya untuk tahun lalu itu 200 juta. Yang sudah dipotong bulanan, kan gitu ya. Pertanyaannya, 200 juta itu kan malah nggak terpotong gara-gara saya bayarkan bulanan. Padahal yang wajib itu adalah tabungan tadi. Ya. Kenapa? Ya karena logika saya, kan udah dipotong. Ketika menerima kan udah dipotong. Berarti ini sudah bersih dong dari zakat. Enggak begitu. Zakat itu tahunan. Makanya ketika dia dapat bulanan,
maka nanti nunggu setahun dengan uang-uang yang lalu yang dia tabung itu baru dibayarkan zakatnya 2,5%. Itu lebih mudah daripada bulanan dipotong. Karena apa? Karena nanti tahunan jadi pertanyaan. Kalau dipotong lagi berarti double. Kalau tahun kedua kok yang ditabung kok tidak dipotong, tidak dibayarkan zakatnya, berarti dia malah tidak terkena zakat. Padahal itu juga wajib zakat. Ini yang apa namanya bolongnya di situ. Dipotong bulanan itu bolongnya di situ. Banyak orang merasa zakat yang potongan bulanan itu seolah PPh final. PPh final itu kan per transaksi. Padahal zakat itu bukan PPh final, tapi seperti PBB yang mana pembayarannya itu tahunan. Atau zakat apa namanya atau zakat atau pajak yang lain yang tahunan, bukan PPh final. Kalau PPh final ya 10% dipotong per transaksi. Padahal zakat itu bukan PPh final. Ustadz, semoga bisa difahami ya perbedaan pendapatnya ya tentang ini zakat profesi. Ilmu dasarnya kita sebenarnya sama-sama paham. Untuk penerapannya di lapangan yang kita sering bingung. Kalau misalkan kita ambil jalan begini bagaimana, Ustadz? Kita kan hitunglah karena kebutuhan setiap bulan orang itu kan beda-beda ya. Ada bulan-bulan tertentu itu memang benar-benar banyak, misalkan Ramadan begini. Nah, jika kita akumulasi rekening tabungan kita selama setahun, terus di akhir, misalkan kita buat patokan Januari, ketemu Januari tahun depan begitu, dilihat nilai tabungannya kok masih sesuai nisab, kita keluarkan zakat, itu tepat nggak kira-kira dengan zakat profesi tadi? Kalau yang tepat justru itu yang paling tepat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih ulama itu Ramadan itu bukan identik dengan zakat. Justru yang identik dengan zakat itu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu awal tahun baru Islam. Ibarat kata itu baru buka buku setelah tutup buku. Nah, jadi di dalam beberapa kitab disebutkan Utsman bin Affan dulu juga menyarankan bayarnya Muharram aja karena dia awal tahun. Kan habis tutup buku, duitnya berapa? Kan gitu ya. Sisanya berapa? Sudah bayar apa namanya cicilan atau belum? Oke ya, kalau sudah bayar yang wajib dibayarkan kan per apa nama setahun itu, maka sisanya yang ditabungan kok di atas nisab kita bayarkan 2,5, itu yang paling tepat melihat dari dalil-dalil yang ada dan para ulama memang caranya begitu. Baik. Ya. Selama ini saya pribadi juga bingung. Kalau dihitung bulanan, pengeluaran setiap bulan itu kan fluktuatif ya, beda-beda. Ada bulan tertentu yang tinggi sekali karena ada sesuatu, atau mungkin kalau hari-hari lain mungkin normal begitu. Nah, alangkah baiknya mungkin seperti tadi saja. Apalagi begini, kalau potongannya per penghasilan yang belum dipotong biaya hidup atau brutonya, itu kadang-kadang orang gajinya 20 juta per bulan itu kurang. Kenapa? Orang istrinya 3, anaknya 12, kan gitu ya. Ya kan dia malah gali lubang tutup lubang. Terus dia bisa disebut kaya dari mana? Ya enggak. Makanya yang paling benar ya tabungan tadi, dari uang yang ada, dari banyak penghasilan yang ada, selama di atas nisab dikeluarkan 2,5-nya. Kalau mau pakai mempermudah misalnya per Syawal juga bagus. Kalau Ramadan itu kalau saya sarankan malah tidak dibayarkan zakatnya karena memang butuhnya banyak. Maka kalau mau yang agak-agak bagus ya Muharram atau Syaban itu bagus malahan. Kalau Ramadan itu malah kebutuhannya banyak, malah kalau mengeluarkan zakat itu malah terasa banyak. Makanya para ulama dulu kalau zakat itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang ada hubungannya dengan Ramadan itu zakat fitr atau sedekah sunnah. Nah, itu yang ada. Baik Ustadz, sepertinya bahasan kita cukup. Banyak sekali hal yang mencerahkan, khususnya saya pribadi juga. Tentu jamaah yang lain ini yang kurang lebih 9 peserta dengan saya ini pasti banyak hal yang didapat. Nggak masalah. Ya. Yang penting nanti kalau misalnya ada di lapangan, kan permasalahan kan nggak selalu pas kajian ya, pas di tengah lapangan. Kalau nanti ada pertanyaan boleh sampaikan, boleh lewat Pak Teguh boleh, atau langsung ke saya juga silakan, HP-nya di-share, nomor HP-nya di-share juga tak masalah. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya sudah jam 2. Saya sudah lewat dari 30 menit seperti yang saya sampaikan Ustaz. Kemarin saya bilang Ustaz 1:30 lah maksimal gitu. Ya, karena materinya sangat seru dan menarik sekali. Baik, jamaah sekalian, jamaah Masjid Darussalam dirahmati Allah, baik di Jakarta maupun luar Jakarta, dan teman-teman dari BMKG semuanya. Alhamdulillah, tampak dari sini teman-teman sehat semuanya, Ustadz juga.
kita juga Wah, silaturahim. Semoga ini jadi bagian amal kebaikan. Dan mari kita tutup saja kajian kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Hanif Lutfi yang sudah memberikan materi kepada kami semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir. Dan kedepannya semoga bisa hadir lagi. Agendanya adalah hari Senin dan Kamis insya Allah jika memungkinkan dengan tema-tema lainnya. Terima kasih. Mohon untuk diinfo ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.